Marco adalah seorang pemuda yang dikenal di kampungnya sebagai sosok yang sederhana, baik hati, dan jujur. Ia tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kearifan lokal dan nilai-nilai moral yang tinggi. Namun, meski hidup dalam kesederhanaan, ia selalu merasa ada yang kurang dalam kehidupannya. Ia tidak memiliki ambisi besar, tetapi sering merasa ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Di kampungnya yang kecil, orang-orang mengenal Marco sebagai teman yang dapat diandalkan. Setiap kali ada yang membutuhkan bantuan, baik itu pekerjaan ringan atau sekadar menjadi pendengar yang baik, Marco selalu siap. Begitulah Marco, pemuda yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-teman dekatnya dan keluarga, menjalani hidup tanpa banyak pertanyaan tentang masa depan. Namun, ada satu orang yang sangat dekat dengannya, yaitu Tono, sahabat masa kecil yang selalu ada dalam setiap liku kehidupan Marco. Tono adalah tipe orang yang penuh dengan ide dan semangat, selalu memiliki rencana besar dalam hidupnya, meskipun tidak selalu berhasil mewujudkannya. Dalam banyak hal, Tono adalah seseorang yang sering mendorong Marco keluar dari zona nyamannya, mengajaknya mencoba hal-hal baru yang lebih berisiko. Mereka berdua memiliki hubungan yang erat, meskipun seringkali Marco merasa cemas dengan ide-ide Tono yang terkadang berbahaya. Pada suatu malam yang biasa, saat Marco sedang duduk di teras rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat, Tono datang dengan wajah yang terlihat sangat serius. Tono biasanya dikenal dengan senyum lebarnya dan semangatnya yang tidak pernah padam, tetapi malam itu ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Wajahnya terlihat cemas, dan matanya tidak seperti biasa, penuh dengan kecemasan yang mendalam. Ia langsung duduk di samping Marco, menarik napas panjang, dan mulai berbicara dengan nada penuh harapan. "Ko, aku butuh bantuanmu. Sandra, aku benar-benar ingin dia jadi milikku. Aku tahu ini bisa dibilang gila, tapi aku nggak tahu lagi harus gimana." Sandra adalah seorang gadis cantik yang tinggal di kampung mereka. Semua pria di kampung terpesona dengan kecantikannya, termasuk Tono. Namun, Sandra tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada Tono, membuatnya merasa putus asa. "Aku akan melakukan apa saja, Ko. Bahkan aku berpikir untuk minta bantuan dukun." Tono melanjutkan, mengungkapkan niatnya yang sudah terpendam lama. Marco yang mendengar permintaan itu terkejut, meskipun ia tahu betapa besar obsesi Tono terhadap Sandra. "Dukun? Kamu serius, Ton?" tanya Marco dengan ragu. Tono mengangguk, matanya memancarkan tekad yang sulit dibantah. Marco bisa melihat bahwa ini bukan hanya sebuah keinginan biasa, tapi obsesi yang dalam, yang telah menguasai pikiran Tono selama berbulan-bulan. Marco terdiam sejenak, merasa kebingungannya semakin mendalam. Tono, sahabat yang selama ini ia kenal sebagai orang yang penuh semangat, ternyata sudah sampai pada titik di mana ia merasa bahwa cara-cara yang lebih gelap dan tidak rasional adalah jalan keluarnya. Marco merasa berat untuk menolak permintaan Tono, karena mereka telah saling mengenal lama dan Marco tidak ingin mengecewakan sahabatnya. Meski begitu, dalam hati kecilnya, ada rasa khawatir yang menggelayuti. "Tono, kamu nggak bisa seperti ini. Ini bisa berbahaya," ujar Marco dengan suara pelan, mencoba menasehati sahabatnya. Namun Tono tak terpengaruh. "Ko, aku sudah lama mencari cara untuk mendapatkan Sandra, dan aku yakin cara ini yang paling cepat dan pasti berhasil," jawab Tono, matanya tidak lepas dari wajah Marco. Marco pun akhirnya mengalah, meskipun hatinya terus dihantui oleh rasa cemas yang semakin dalam. "Baiklah, aku akan menemanimu. Tapi kalau ada apa-apa nanti, kamu yang tanggung jawab," katanya dengan nada pasrah. Tono tersenyum lebar, tampak lega, dan bersiap untuk perjalanan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya.
Mereka berdua memulai perjalanan menuju rumah dukun yang kabarnya tinggal di pinggiran hutan, jauh dari keramaian kampung. Udara malam semakin dingin, dan angin berhembus kencang, menyapu pepohonan di sepanjang jalan yang mereka lalui. Suasana malam itu terasa berbeda, seakan alam itu sendiri mengingatkan mereka akan bahaya yang mengintai. Suara ranting-ranting yang patah di bawah kaki mereka terdengar begitu keras, seolah menggema di sepanjang jalan yang sepi. Di sepanjang perjalanan, Marco tidak bisa menepis perasaan aneh yang mulai menghinggapinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka, sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan, namun sangat kuat. Tono, di sisi lain, terlihat lebih fokus, seolah tidak peduli dengan suasana yang semakin mencekam. Dalam hatinya, Tono hanya memikirkan satu hal, mendapatkan hati Sandra. Nggak lama lagi, kok, semua ini akan selesai, dan Sandra akan jadi milikku, katanya dengan keyakinan yang begitu besar. Marco hanya mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya, perasaan khawatir semakin membuncah. Sesampainya mereka di rumah dukun, suasana terasa semakin berat. Rumah dukun itu terletak di ujung jalan yang sudah jarang dilalui orang, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang nampak menyeramkan. Dukun itu, Pak Men, adalah seorang pria tua yang dikenal karena kemampuannya dalam menguasai ilmu-ilmu gaib. Wajahnya penuh keriput, dan matanya yang tajam memancarkan sebuah aura yang tak bisa diabaikan. Saat mereka memasuki rumah Pak Men, udara di dalamnya terasa panas meskipun malam itu sangat dingin. Pak Men menyambut mereka dengan tatapan yang tidak terlalu ramah, namun tidak kasar. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara serak, seolah sudah tahu apa yang akan mereka minta. Tono langsung menjelaskan niatnya, dengan penuh harapan dan tanpa ragu. "Aku ingin agar Sandra jatuh cinta padaku. Aku ingin dia menjadi milikku dengan cara apapun," ujar Tono, matanya bersinar penuh ambisi. Pak Men mendengarkan dengan seksama, kemudian diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Itu bukan permintaan yang mudah. Ada konsekuensinya, tapi jika kalian siap, aku akan membantu." Marco merasa ketegangan mulai menyelimuti ruangan, dan hatinya semakin diliputi rasa cemas. Namun, ia tak bisa berkata apa-apa, terjebak dalam keputusan yang telah mereka buat. Pak Men kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari balik meja yang dipenuhi dengan barang-barang aneh dan usang. Kotak itu tampak sangat tua, dengan ukiran rumit yang tampaknya telah ada selama berabad-abad. Dari dalam kotak, ia mengeluarkan serbuk hitam, beberapa helai rambut, dan benda-benda lainnya yang tidak bisa dikenali oleh Marco. "Ini adalah bahan-bahan untuk ritual," kata Pak Men sambil membuka serbuk hitam tersebut dan mencium baunya yang aneh. Tono mengamati dengan penuh perhatian, matanya terpaku pada setiap gerakan Pak Men yang tampaknya sangat terampil dalam proses ini. "Untuk membuat ilmu pelet ini berhasil, kamu harus menyerahkan sesuatu yang milik Sandra, sesuatu yang bisa menghubungkannya denganmu," lanjut Pak Men, sambil meletakkan serbuk hitam itu di atas sebuah piring besar. Tono mengeluarkan sapu tangan milik Sandra yang telah ia curi sebelumnya, dengan sedikit rasa ragu. Marco melihat Tono menyerahkan benda itu dengan tangan gemetar, dan ia merasakan ada yang tidak beres. "Jangan lakukan ini, Ton," pikir Marco, tetapi ia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Tono sudah terlanjur terjebak dalam keinginannya yang membara untuk memiliki Sandra, tak peduli apa akibatnya. Dengan sapu tangan milik Sandra sebagai bahan utama, Pak Men mulai mempersiapkan diri untuk ritual. Ia menyalakan sebatang kemenyan dan mulai merapal mantra yang tak dapat dimengerti oleh Marco. Asap kemenyan yang hitam mengepul memenuhi ruangan, dan aroma anehnya mulai membuat Marco merasa pusing. Suasana yang semula biasa saja, kini berubah menjadi sangat tegang.
Pak Men mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti doa-doa kuno yang menambah kesan mistis di sekeliling mereka. Ini bukan hanya soal cinta, anak muda. Ilmu ini bisa mengubah nasibmu, tapi ada harga yang harus dibayar. Pak Men memperingatkan, menatap Tono dengan serius. Tono tidak mendengarkan peringatan itu. Ia hanya memikirkan satu hal, Sandra. Semua yang dia dengar dari Pak Men terasa seperti jalan keluar yang tak bisa ditolak. Marco yang berada di sisi Tono merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa bahwa setiap kata yang diucapkan Pak Men seakan mengikat mereka dalam nasib yang tak bisa dihindari. Ritual itu terus berlangsung, semakin lama semakin intens. Pak Men menaburkan lebih banyak serbuk hitam ke dalam api, dan asapnya semakin tebal. Marco mulai merasa sesak, seolah udara di ruangan itu semakin berat dan sulit untuk dihirup. Ada sesuatu yang menggelisahkan di dalam dada Marco, perasaan yang semakin kuat bahwa mereka sedang memainkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh. Ia memandangi Tono, yang terlihat begitu fokus pada apa yang terjadi di depan mereka. Tono tidak tampak takut atau ragu sedikit pun. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Aku tahu ini akan berhasil, Ko. Aku tahu Sandra akan jadi milikku, katanya dengan percaya diri, seolah tidak ada yang bisa menghentikan jalannya. Marco hanya bisa terdiam, menahan perasaan cemas yang terus menghantui dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Men terdengar semakin menakutkan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan ilmu ini, dan Marco merasa sudah terlambat untuk mundur. Setelah beberapa saat, Pak Men berhenti merapal mantra dan menatap Tono dengan tajam. Sekarang kamu harus melakukan satu hal terakhir, katanya dengan suara serak. Kamu harus pergi ke hutan, ke pohon besar di tengah hutan sana, dan mengubur sesajen ini di bawahnya. Lakukan itu pada tengah malam, dan jangan ada yang melihat. Tono mendengarkan dengan seksama, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Aku akan melakukannya, jawabnya yakin. Marco semakin gelisah. Tono, kamu yakin ini tidak salah? Kita bisa berhenti sekarang, kita bisa melupakan semua ini, ucap Marco, mencoba untuk meyakinkan sahabatnya. Namun, Tono tetap bersikeras. Aku sudah terlanjur, Ko. Ini adalah kesempatan terakhir aku. Aku tidak akan mundur, jawab Tono dengan tekad yang membara. Marco tahu, meskipun ia mencoba membujuk Tono, sahabatnya sudah terperangkap dalam ilusi keinginannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah pikirannya saat itu. Mereka meninggalkan rumah Pak Men dan mulai berjalan menuju hutan yang terletak di luar kampung. Suasana malam itu terasa semakin gelap, dengan langit yang ditutupi awan tebal dan hanya sedikit cahaya dari bulan yang bisa menembus kabut. Angin malam berhembus kencang, dan suara ranting yang patah di bawah kaki mereka terdengar semakin keras. Marco berjalan di belakang Tono, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Hutan di sekitar mereka tampak semakin lebat, dan kabut tebal mulai turun, menyelimuti jalan setapak yang mereka lalui. Suara burung hantu terdengar mengerikan, dan sesekali Marco merasakan seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Tono terus melangkah dengan cepat, tanpa tidak merasakan apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Ko, kita sudah dekat. Kita harus cepat. Jangan ada yang melihat kita, Tono berkata dengan suara berbisik, berusaha memastikan agar tidak ada orang yang tahu tentang ritual ini. Marco hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya semakin gelisah dan takut. Setelah berjalan beberapa lama, mereka tiba di sebuah clearing di tengah hutan, tempat sebuah pohon besar berdiri tegak, dengan cabang-cabangnya yang menjulang tinggi ke langit gelap.
Pohon itu terlihat berbeda, seolah memiliki aura yang misterius dan menakutkan. Akarnya yang besar dan terjalin erat seakan meresap ke dalam tanah, memberi kesan bahwa pohon tersebut telah ada selama berabad-abad. Tono langsung menuju ke pohon tersebut dan mulai menggali tanah di bawahnya dengan tangan kosong, meskipun udara malam yang dingin membuatnya merasa kaku. Marco berdiri di belakangnya, tidak bisa menahan perasaan takut yang semakin menguasai dirinya. Setiap kali ia mendengar suara ranting patah atau gemerisik di sekitar mereka, hatinya semakin berdebar. "Ton, kenapa harus di sini? Kenapa pohon ini?" tanya Marco dengan suara gemetar, tidak bisa menahan rasa takutnya. Tono hanya menjawab dengan tatapan kosong. "Pohon ini yang ditunjukkan Pak Men. Ada kekuatan besar di sini, Ko. Kita harus cepat." Marco merasa keringat dingin mulai mengalir di sepanjang tubuhnya, dan ia mulai menyadari bahwa mereka telah terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Sambil menggali, Tono mengeluarkan sesajen yang diberikan Pak Men. Sebuah keranjang kecil berisi benda-benda aneh, kelopak bunga merah, beberapa biji buah yang tidak dikenali, dan sebuah lilin hitam yang terlihat sangat menyeramkan. Marco menatap benda-benda itu dengan ngeri, merasa semakin tidak nyaman dengan apa yang sedang mereka lakukan. "Ton, kita harus berhenti," Marco berkata dengan suara yang lebih keras, hampir terdengar seperti teriakan. "Aku nggak sanggup lagi, ini sudah gila. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita teruskan." Namun Tono tidak mendengarkan. Ia melanjutkan menggali tanah, seolah tidak mendengar apapun yang Marco katakan. "Ko, jangan khawatir. Semua ini akan berhasil. Aku yakin," jawab Tono, suaranya penuh keyakinan yang membuat Marco merasa semakin cemas. Saat Tono mulai meletakkan sesajen itu ke dalam lubang yang baru digali, sebuah suara tertawa pelan terdengar dari kejauhan, mengikuti gerak-gerik mereka. Marco menoleh dengan cepat, tetapi tidak melihat apa-apa selain kegelapan yang mencekam. Perasaan takut semakin menguasai dirinya, dan ia merasa ada sesuatu yang mengintai mereka dari dalam hutan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakang mereka, diikuti dengan suara gemerisik ranting yang patah. Marco terkejut dan berbalik, melihat ke arah hutan dengan penuh kewaspadaan. Tidak ada seorang pun yang tampak, namun suara itu semakin mendekat. "Ton, kita nggak sendirian," bisik Marco dengan suara bergetar, mencoba menahan ketakutannya. Tono berhenti sejenak, menoleh ke arah Marco dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ko, kamu terlalu banyak imajinasi. Itu hanya suara alam," jawab Tono, meskipun suara ketegangan dalam dirinya tidak bisa disembunyikan. Namun, Marco bisa merasakan bahwa Tono pun mulai terganggu dengan suara-suara itu. Mereka berdua terdiam, hanya mendengar suara angin yang bertiup semakin kencang, disertai dengan derak ranting yang semakin keras. Marco merasa seolah ada mata yang mengawasi mereka dari kejauhan. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, dan ketakutannya semakin menjadi-jadi. "Ton, kita harus keluar dari sini sekarang juga," desaknya. Tetapi Tono tidak menggubrisnya. Ia kembali melanjutkan ritual, dengan wajah yang semakin tegang. Saat Tono selesai mengubur sesajen dan menutup lubang dengan tanah, suasana malam itu tiba-tiba berubah menjadi sangat sunyi. Suara angin dan binatang hutan mendadak lenyap, seolah hutan itu sendiri sedang menunggu sesuatu. Marco merasa ada yang tidak beres, ada kekuatan yang mengancam mereka, dan ia mulai merasa tidak bisa bernapas. Saat itulah, sebuah bayangan hitam besar muncul dari balik kabut, bergerak dengan cepat dan tidak terlihat jelas. Bayangan itu memiliki tubuh yang besar dan menakutkan,
dengan mata merah menyala yang memancarkan sinar tajam ke arah mereka. Tono melihatnya pertama kali, tetapi alih-alih merasa takut, ia malah tersenyum lebar, seolah merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. "Ko, itu tandanya ritualnya berhasil. Semua ini akan selesai," ujar Tono dengan suara penuh percaya diri. Namun, Marco tidak merasakan kegembiraan yang sama. Justru, perasaan ngeri semakin menguasai dirinya. Bayangan hitam itu bergerak semakin mendekat, dan Marco merasa seolah udara di sekitarnya mulai terasa sangat berat, hampir tak bisa dihirup. Bayangan hitam itu akhirnya mendekat, dan Marco bisa melihat lebih jelas bentuknya. Itu bukan manusia. Tubuhnya tinggi besar, dengan kulit yang gelap dan mengilap seperti batu, serta wajah yang tertutup oleh bayangan, hanya 2 bola mata merah yang menyala terang. Bayangan itu mulai bergerak menuju mereka, dan suasana hutan yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi dengan suara-suara aneh, seperti suara bisikan yang berasal dari berbagai arah. Marco merasa jantungnya hampir berhenti berdetak, dan kakinya seakan tidak bisa bergerak. Tono berdiri tegak, menatap bayangan itu dengan tatapan penuh harap. "Sandra, kamu pasti akan datang, kan?" Tono berbisik, seolah bayangan itu adalah wujud dari harapannya yang telah lama terkubur. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bayangan itu semakin mendekat dan tiba-tiba menyerang mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Tono terlempar beberapa meter, jatuh ke tanah dengan keras. Marco terjerembab dan terbelalak melihat bayangan itu, yang kini mulai berputar di sekeliling mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Marco terengah-engah, mencoba untuk bangkit dari tanah yang licin oleh kabut. Ia melihat Tono, yang terjatuh di sampingnya, tampak kebingungan dan terluka. Bayangan hitam itu berputar di sekitar mereka, menyebarkan rasa dingin yang luar biasa. Suara gemerisik dari gerakan bayangan itu terdengar seperti ribuan ranting patah, seakan alam itu sendiri merespons keberadaan mereka dengan kemarahan. Marco merasakan udara semakin berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan dadanya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa lumpuh, seolah tertanam di tanah. Tono, meskipun terjatuh, tampaknya masih terhipnotis oleh bayangan itu. "Ton, kita harus lari. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan," teriak Marco, tetapi Tono tetap tidak bergerak. Wajahnya tampak kosong, matanya terpaku pada bayangan yang semakin mendekat. Marco melihat ke sekelilingnya, berusaha mencari jalan keluar, namun hutan itu seakan berubah menjadi labirin yang tak berujung. Bayangan hitam itu mulai mendekat lebih dekat, semakin besar dan menakutkan. Tiba-tiba, bayangan hitam itu berhenti tepat di depan mereka. Tono, yang masih tidak bergerak, akhirnya mengangkat wajahnya, menatap ke arah sosok itu dengan ekspresi penuh harapan. "Sandra, kamu datang padaku?" Tono berbisik, suaranya gemetar. Namun, bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia bergerak lebih cepat dari yang bisa mereka lihat, menyelimuti tubuh Tono dalam gelap yang pekat. Marco menjerit, berusaha menarik Tono dari genggaman bayangan itu, namun ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa seolah beku, tak bisa bergerak sedikit pun. Semua kekuatannya terasa hilang seketika. "Ton, tidak!" teriak Marco, tetapi Tono sudah tersedot ke dalam bayangan tersebut, tubuhnya seperti ditarik ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Hutan di sekitar mereka mulai bergoyang, seakan bergema dengan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Marco berteriak sekali lagi, tetapi suara itu tidak ada gunanya. Tono hilang dalam kegelapan. Marco berdiri, terdiam, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Semua yang ia lihat terasa tidak nyata. Hutan yang sebelumnya mencekam kini terasa semakin sunyi,
seperti telah kehilangan segala kehidupan. Marco merasa kehilangan arah, bingung, dan takut. Bayangan itu kini berbalik, menatapnya dengan mata merah menyala. Tanpa kata, bayangan itu melangkah mendekat, seolah sedang mengamati Marco dengan penuh rasa ingin tahu. Marco berusaha mundur, tetapi kakinya terasa berat, seolah tanah itu sendiri menahannya. Suara bisikan yang tidak bisa dimengerti terdengar di telinganya, seolah bayangan itu sedang berbicara dalam bahasa yang tak bisa dijangkau akal manusia. Marco ingin melarikan diri, namun tubuhnya seakan terkunci. Ia merasa seluruh tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang tak tampak, dan ia semakin merasakan kehadiran sesuatu yang sangat jahat di sekelilingnya. Bayangan itu bergerak lebih dekat, dan Marco bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. "Kamu datang untuknya, bukan?" Suara itu terdengar begitu dalam dan mengerikan, seolah berasal dari jurang kegelapan yang tak berujung. Marco berusaha untuk berbicara, tetapi suaranya terhenti, tenggelam dalam rasa takut yang luar biasa. Bayangan itu semakin mendekat, dan Marco merasakan jantungnya berdebar begitu keras, seakan ingin keluar dari tubuhnya. Aku hanya ingin keluar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu kenapa Tono melakukannya. Marco berusaha berkata dengan suara tercekat. Namun, bayangan itu tidak mengindahkan kata-katanya. Sebaliknya, ia semakin mendekat dengan kecepatan yang membuat Marco semakin ketakutan. Suasana malam itu semakin gelap, dan udara terasa semakin kental dengan ketegangan yang mencekam. Marco tahu, ia berada di ambang kehancuran. Saat bayangan itu hampir mencapai Marco, tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul dari kejauhan. Sebuah kilatan cahaya putih memancar di antara pepohonan, memecah kegelapan yang mengelilingi Marco. Bayangan itu berhenti seketika, seolah terhentikan oleh cahaya tersebut. Marco yang terkejut menoleh ke arah cahaya itu, melihat sosok yang datang dengan langkah cepat. Sosok itu muncul dari balik pohon besar, mengenakan jubah putih yang tampak bersinar dalam kegelapan malam. Sosok tersebut berhenti di hadapan Marco, dengan aura yang begitu kuat dan tenang. Cahaya yang menyertai sosok itu melawan kegelapan yang mengelilingi mereka, menenangkan atmosfer yang menakutkan. "Jangan takut," kata sosok itu dengan suara lembut, tetapi penuh kekuatan. Marco merasa sebuah kedamaian yang luar biasa, seolah terlepas dari ikatan ketakutan yang menjerat dirinya. Sosok itu melangkah lebih dekat, menatap bayangan hitam yang mulai mundur. "Ini akhir dari kekuatanmu," ujar sosok itu dengan pasti, dan bayangan hitam itu menghilang dalam sekejap, kembali ke dalam kegelapan hutan. Marco terjatuh, lemas dan terengah-engah, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, ia merasa aman untuk pertama kalinya setelah malam yang mencekam ini. Sosok yang menyelamatkan Marco berdiri diam di depannya, memberikan rasa aman yang luar biasa. Marco masih terengah-engah, berusaha untuk memahami apa yang baru saja terjadi. "Siapa kamu?" Marco bertanya dengan suara serak. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Marco dengan pandangan yang penuh ketenangan, seolah mencoba mengukur perasaan dan pikiran Marco. Setelah beberapa detik, sosok itu akhirnya berbicara dengan suara yang lembut namun tegas, "Aku adalah penjaga hutan ini, yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang lebih gelap." Marco merasa seolah semuanya menjadi lebih jelas. "Apakah kamu yang mengusir bayangan itu?" tanya Marco, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Sosok itu mengangguk, dan senyumnya sejenak muncul, seolah memberikan kenyamanan. "Kekuatan yang kamu coba gunakan tadi bukan hanya untuk memanipulasi perasaan, tetapi juga membuka jalan ke dalam dunia yang lebih gelap. Dukun yang kamu datangi adalah bagian dari kekuatan tersebut,"
ujar sosok itu. Marco menundukkan kepala, merasa cemas dan bersalah atas apa yang telah terjadi, tetapi juga merasa bersyukur karena ia masih hidup. Tono yang hilang di dalam kegelapan kini tidak ada di sekitar mereka. Marco menoleh ke arah hutan yang gelap, namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Hatinya bergejolak, rasa takut dan penyesalan menyelimuti dirinya. "Tono," bisik Marco, hampir tak terdengar, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan bahwa sahabatnya mungkin sudah terlalu jauh untuk diselamatkan. Sosok penjaga hutan itu menatap Marco dengan penuh pengertian. "Temanmu telah memilih jalan yang sangat berbahaya, dan kini harus menghadapi konsekuensinya. Apa yang kau lakukan tidak bisa diubah, tapi kau masih bisa belajar darinya," kata sosok itu dengan penuh bijaksana. Marco merasa tangannya gemetar, dan perasaan bersalah semakin mendalam. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Marco, suaranya hampir tidak keluar. Penjaga hutan itu menghela napas panjang. "Kembalilah ke dunia manusia, jauh dari godaan kekuatan yang tidak seharusnya kamu sentuh. Belajarlah dari apa yang telah terjadi, dan jangan biarkan dirimu terperangkap seperti temanmu," jawab penjaga itu dengan tegas. Marco merasa kata-kata itu begitu berat, namun ia tahu itu adalah jalan yang harus ia tempuh. Sebelum Marco bisa mengucapkan kata-kata terima kasih atau bertanya lebih lanjut, sosok itu mulai mundur ke dalam kegelapan hutan, seolah menyatu dengan alam di sekitarnya. Cahaya yang menyertainya memudar perlahan, meninggalkan Marco sendirian di clearing itu. Marco berdiri terpaku, masih berusaha mencerna segala yang baru saja terjadi. Hutan yang tadinya begitu mencekam kini terasa sunyi. Namun dalam keheningan itu, Marco bisa merasakan sebuah kedamaian. Ia merasa bahwa ia diberikan kesempatan kedua, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Namun, ia juga sadar bahwa tidak semua hal bisa dikembalikan seperti semula. Tono, sahabatnya yang dulu begitu percaya diri dan penuh harapan, kini telah hilang dalam kegelapan yang ia pilih. Marco tahu, ia harus hidup dengan beban itu, dan melanjutkan hidup dengan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar dan salah. Marco akhirnya mulai berjalan kembali ke arah desa. Kaki-kakinya terasa berat, seolah setiap langkah mengingatkannya akan segala yang telah terjadi. Hutan yang gelap itu mulai terlihat lebih terang saat ia semakin mendekati batasnya. Ketika ia tiba di pinggiran hutan, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kekuatan gelap yang pernah menguasainya, dan juga Tono, terasa sangat jauh. Ia menyadari betapa rentannya manusia terhadap godaan yang datang dengan janji kekuatan dan keinginan yang tak terbatas. Marco berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan terjerumus ke dalam jalan yang sama. Meskipun hatinya masih dipenuhi rasa kehilangan, ia tahu bahwa hidup harus diteruskan, dan setiap kesalahan bisa menjadi pelajaran berharga. Saat ia melangkah keluar dari hutan, ia merasa seperti seseorang yang baru saja terlahir kembali, jauh dari kegelapan yang sempat menguasai dirinya. Ketika Marco kembali ke desa, ia menyadari bahwa banyak orang telah lupa akan kisahnya, dan Tono kini hanya menjadi bayangan dalam cerita lama. Marco tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Tono, dan meskipun ia terus mencari, ia tahu bahwa sahabatnya telah hilang selamanya. Marco, yang dulunya selalu dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kekaguman terhadap hal-hal mistis, kini menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan penuh pengertian. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah yang datang dari ilmu hitam atau kekuasaan gelap, tetapi dari keberanian untuk menghadapi kenyataan dan memperbaiki kesalahan. Marco hidup dengan pelajaran dari pengalaman pahitnya, dan setiap langkah yang ia ambil selalu diwarnai dengan kesadaran bahwa setiap keputusan memiliki akibat, baik atau buruk. Dan meskipun bayangan dari malam itu masih sering mengganggunya dalam tidur,
Ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar.